Bantuan PKH tahap ketiga tahun 2021 adalah bantuan yang terakhir bagi Anda yang termasuk pada golongan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat Inspirasi Oktara, dengan jumlah subscriber yang masih sedikit dan juga viewer dari video di channel ini yang semakin menurun, tentunya bagi Anda yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya kepada Anda. Tekan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda bisa memperoleh informasi terbaru yang saya berikan di channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa juga untuk bagikan link di channel Inspirasi Oktara kepada siapapun yang membutuhkan informasi terkait dengan bantuan sosial, terutama bantuan sosial program Keluarga Harapan. Sahabat Inspirasi Oktara, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, di kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait dengan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2021. Ini adalah bantuan yang terakhir bagi Anda yang termasuk ke dalam golongan berikut ini. Simak videonya hingga tuntas, jangan sampai Anda skip video ini agar Anda tidak salah memahami apa yang saya sampaikan. Tentu perlu Anda ketahui bahwa di setiap pasca penyaluran bantuan sosial PKH itu selalu diadakan yang namanya pemutahiran data atau pencocokan kembali dan perbaikan data yang dianggap misalnya masih memenuhi syarat kepesertaan untuk menerima program Keluarga Harapan. Nah, di tahap kedua kemarin yang baru disalurkan di akhir bulan Maret hingga awal April, ini sudah dilakukan pemutahiran data dan juga sudah dilakukan pemutahiran maupun verifikasi pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial untuk persiapan penyaluran tahap ketiga. Ya, meskipun hingga saat ini masih banyak KPM yang bantuannya ini belum cair juga, terutama di tahap kedua tahun 2021. Tentu bagi yang belum cair, harapannya adalah semoga segera dicairkan melalui termin-termin susulan dan di bulan Juni ini semuanya sudah bisa tersalurkan 100%. Untuk bantuan tahap ketiga, ini dimulai pada bulan April, Mei hingga Juni. Di bulan April, Mei, Juni ini dilakukan pemutahiran data setiap bulannya. Jadi bagi Anda yang memiliki anak sekolah, kita melakukan verifikasi komitmen dengan memeriksa absensi pendidikan Anda. Apakah anak Anda ini aktif atau sering bolos sekolah misalnya. Dan juga bagi Anda yang memiliki kategori balita maupun ibu hamil, kami juga memeriksa verifikasi kesehatan Anda, apakah Anda berkomitmen untuk memeriksakan anak Anda, anak usia 0-6 tahun maupun Anda yang sedang hamil ini ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya posyandu maupun puskesmas. Termasuk juga bagi Anda yang memiliki kategori lansia maupun disabilitas berat, apakah Anda melakukan pemeriksaan secara rutin ke pemeriksaan layanan kesehatan terdekat ataupun tidak. Atau Anda apakah aktif mengikuti kegiatan sosial di tempat tinggal Anda ataupun tidak. Nah, seperti itu. Termasuk juga bagi Anda yang misalnya sudah melakukan pertemuan kelompok karena di daerah Anda sudah aman ya untuk pandemi COVID-nya, maka di bulan yang bersangkutan Anda akan diverifikasi komitmen apakah Anda berkomitmen untuk hadir di pertemuan kelompok ataupun tidak. Bagi Anda yang termasuk dalam golongan berikut ini, Anda ini tidak akan menerima bantuan PKH tahap keempat atau dengan kata lain, bantuan tahap ketiga Anda ini adalah bantuan terakhir. Jadi bantuan tahap ketiga yang akan cair, insya Allah akan dilakukan di bulan Juli, ini adalah bantuan yang terakhir yang bisa Anda terima. Dan untuk selanjutnya, mulai tahap keempat dan seterusnya, ini Anda tidak akan menerimanya lagi. Nah, berikut golongan-golongan yang akan menerima bantuan PKH tahap ketiga ini adalah bantuan yang terakhir. Golongan yang pertama adalah golongan mereka yang dinyatakan mengalami graduasi secara alamiah. Artinya di tahun ini, terutama di bulan-bulan ini, Anda sudah tidak lagi memiliki komponen kepesertaan. Anda tidak memiliki lagi kategori di dalam syarat kepesertaan program Keluarga Harapan. Misalnya, di bulan ini anak Anda ternyata sudah lulus SMA. Jika sebelumnya kemarin ketika akan kelulusan anak Anda sudah
berada di kelas 12 ya, kelas 3 SMA, maka di bulan ini anak Anda ternyata sudah lulus dan berarti untuk pendidikannya ini sudah selesai. Nah, bagi anak Anda yang sudah lulus tersebut, maka masih ada kesempatan untuk menerima bantuan PKH tahap ketiga, ini untuk terakhirnya. Nah, jika misalnya di dalam keluarga Anda hanya tinggal memiliki kategori anak SMA kelas 12 dan sudah lulus di bulan-bulan ini, maka Anda sudah dinyatakan akan tergraduasi secara alamiah di periode berikutnya. Golongan berikutnya ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di daerah dampingan saya. Bagi Anda yang misalnya memiliki anak putri dan juga saat ini sedang bersekolah, misalnya sudah berada di kelas 3 SMP atau misalnya kelas 6 SD, dan ternyata bersamaan baru-baru ini anak Anda sudah lulus. Nah, di daerah dampingan saya, ketika saya sudah melakukan pembicaraan dan juga memberikan motivasi kepada ibu-ibunya agar anaknya sebisa mungkin menyelesaikan pendidikan minimalnya, yaitu 12 tahun. Nyatanya di bulan-bulan ini ternyata ada yang kelas 3 SMP ini untuk remaja putri ini ternyata memilih untuk dinikahkan atau memilih untuk berkeluarga. Dan juga ada pula yang kelas 6 SD putri ini setelah lulus SD tidak mau melanjutkan ke jenjang SMP, ternyata memilih untuk bekerja. Intinya bagi Anda yang memiliki remaja putri misalnya saat ini sedang berada di kelas 3 SMP dan tahun ini lulus, maka sebisa mungkin kalau bisa harus mengikuti program pemerintah untuk wajib belajar minimal 12 tahun. Intinya sangat disayangkan ya, karena bantuan PKH ini bisa membantu untuk meringankan beban Anda yang memiliki anak sekolah hingga pendidikan minimal 12 tahun. Apalagi jika kondisi keluarga Anda ini sangat membutuhkan. Oke, seperti itu. Nah, berarti pada golongan yang kedua adalah golongan yang memiliki anak dan masih sekolah, ternyata memilih untuk berhenti tidak menyelesaikan di pendidikan 12 tahun karena memilih untuk alasan-alasan lain, misalnya menikah, bekerja, dan yang lain sebagainya. Golongan selanjutnya adalah mereka yang dikategorikan lansia tunggal atau lansia mandiri atau lansia yang hanya satu orang saja di dalam satu kakak. Mengapa bisa terjadi? Nah, sahabat Inspirasi Oktara, bagi lansia tunggal ini juga termasuk ke dalam golongan yang akan menerima bantuan tahap ketiga tahun 2021. Ini adalah bantuan yang terakhir. Tidak ada lagi penerimaan di tahap keempat. Nah, lansia tunggal ini bisa terjadi ketika rentang di bulan April, Mei, Juni ini terjadi yang namanya takdir ya. Ada misalnya di dampingan saya bulan kemarin, bulan Mei, ini meninggal dunia suaminya. Sehingga di dalam satu kakak hanya tinggal satu orang saja, nama istrinya. Dan ini dua-duanya lansia. Nah, karena ini adalah kebijakan program, maka secara otomatis KPM tersebut harus tergraduasi secara alamiah karena termasuk ke dalam golongan lansia tunggal. Selanjutnya ini juga kemungkinan terjadi sahabat Inspirasi Oktara untuk golongan terakhir, golongan berikutnya yang termasuk penerima bantuan sosial PKH tahap ketiga, ini adalah bantuan yang terakhir, adalah mereka-mereka yang dinyatakan tidak komitmen ke dalam peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di dalam program Keluarga Harapan. Maksudnya apa? Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, di awal video. Nah, bagi Anda yang termasuk KPM yang tidak komitmen, maka Anda tentunya hanya akan menerima sampai kepada bantuan PKH tahap ketiga tahun 2021. Terutama jika Anda dinyatakan tidak komitmen di rentang bulan April, Mei, hingga Juni. Kenapa bisa dikatakan tidak komitmen? Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa Anda sebagai penerima bantuan PKH, Anda tentu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jika misalnya Anda sedang hamil atau memiliki anak usia 0-6 tahun, maka komitmen Anda adalah wajib untuk menghadiri pemeriksaan kesehatan secara rutin, misalnya yang dilakukan di posyandu maupun puskesmas. Dan di posyandu ini sudah ada catatan keaktifan Anda, apakah Anda rajin memeriksakan anak balitanya ke posyandu atau tidak. Nah, juga bagi Anda yang memiliki anak sekolah, Anda harus berkomitmen bahwa anak Anda harus rajin masuk ke dalam kelas,
harus mengikuti pembelajaran aktif di sekolah ya. Minimal adalah 85% kehadiran. Jadi 15% ini ya misalnya anak Anda sakit atau izin dan yang lain sebagainya. 85% ini adalah sebagai acuan nilai apakah anak Anda di pendidikan ini berkomitmen atau tidak. Lalu juga misalnya bagi Anda yang berkategorikan kesejahteraan sosial, misalnya lansia, apakah jika misalnya ada kegiatan posyandu atau kegiatan masyarakat yang menggandeng lansia, apakah Anda aktif di kegiatan tersebut atau tidak? Jika misalnya tidak aktif, maka Anda dinyatakan tidak komitmen. Termasuk juga bagi Anda yang misalnya sudah diberikan jadwal untuk pertemuan kelompok untuk menghadiri Family Development Session atau FDS, maka ini akan dilihat dan dinilai oleh pendamping apakah Anda aktif untuk mengikuti pertemuan kelompok atau malah sebaliknya. Jika misalnya Anda setiap pertemuan kelompok Anda mengabaikan apa yang sudah diperintahkan oleh pendamping, Anda dengan enaknya untuk meninggalkan pertemuan kelompok karena alasan yang mungkin tidak mendesak, maka Anda akan dinilai sebagai KPM yang tidak komitmen untuk mengikuti aturan di dalam program Keluarga Harapan. Nah, sehingga dengan adanya masalah-masalah tersebut dan Anda tidak dinyatakan tidak komitmen di aplikasi juga, maka bantuan Anda ini bisa tidak cair ya untuk periode tahap keempat. Karena 1 bulan saja tidak komitmen, maka akan mempengaruhi untuk 3 bulan berjalan seperti itu. Jika misalnya selama 3 bulan Anda tetap dinyatakan tidak komitmen, misalnya April, Mei, Juni, tidak ada perubahan yang terjadi, anaknya masih tetap bolos sekolah, atau misalnya masih malas untuk ke posyandu selama 3 bulan berturut-turut, atau jika misalnya Anda tidak menghadiri pertemuan kelompok selama 3 bulan berturut-turut, maka bantuan Anda bisa diblokir atau Anda sudah dikeluarkan dari kepesertaan program Keluarga Harapan. Sahabat Inspirasi Oktara, itu tadi adalah golongan-golongan yang termasuk penerima terakhir untuk bantuan program Keluarga Harapan hanya sampai di tahap ketiga tahun 2021. Bagi Anda yang tentunya masuk ke dalam kategori tersebut atau kelompok tersebut, maka tentunya manfaatkan bantuan terakhir yang akan Anda terima tahap ketiga sebaik mungkin. Dan bagi Anda yang graduasi secara alamiah, tentunya kami pendamping PK mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam program Keluarga Harapan. Itu saja informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa sebelum Anda mengakhiri untuk menonton video ini, jangan lupa support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.